Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narpis Bitasari dengan NIM 2022220510. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Digital Forensik. Adapun judul yang saya ambil yaitu Forensik Browser dan Aktivitas Internet. Kemudian pertama itu latar belakang. Dalam dunia digital saat ini, aktivitas pengguna di internet dapat meninggalkan jejak penting yang bisa menjadi bukti dalam investigasi forensik, baik untuk kasus pelanggaran etika, kebocoran data, maupun kejahatan cyber. Salah satu sumber informasi yang sangat berguna adalah histori peramban atau browser history yang mencatat semua aktivitas pencarian dan kunjungan halaman web oleh pengguna. Nah, alat seperti web historian mempermudah analisis forensik dalam mengurai dan menampilkan data ini dalam bentuk yang mudah dianalisis. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap artefak browser untuk mengetahui jejak digital yang tersisa. Kemudian tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas pengguna melalui histori browser, menyusun kronologi aktivitas digital yang terekam dalam file artefak, menggali potensi bukti digital yang relevan dengan investigasi, menyajikan data secara visual dan terstruktur untuk kepentingan laporan forensik. Nah, di sini ada pun tools yang saya gunakan yaitu ekstensi di web historian untuk parsing dan analisis file history browser, baik berupa itu SQLite maupun JSON. Nah, tools yang kedua itu web browser atau Google Chrome untuk membuka cache ataupun bookmark jika diperlukan. Nah, di sini ada pun hasil penemuan dari analisis saya itu berdasarkan hasil analisis terhadap file history browser menggunakan web historian, diperoleh sejumlah temuan penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah total entry URL yang berhasil diparse yaitu 1000 lebih entry. Nah, puncak aktivitas browsing tercatat pada tanggal 24 Juni 2025. Nah, ada pun 3 situs yang paling sering dikunjungi yaitu pertama YouTube sebanyak 85 kali, Google sebanyak 70 kali, dan Facebook sebanyak 20 kali. Nah, ada pun beberapa kata kunci yang dicari melalui Google Search. Yang pertama yaitu cara menghapus histori permanen, download anonymous browser, dan how to hide IP address. Nah, pola waktu untuk menunjukkan aktivitas signifikan pada rentang malam hari berkisar antara pukul 10 sampai jam 2 dini malam. Kemudian terdeteksi akses ke situs-situs dengan domain mencurigakan seperti XYZ dan .click. Nah, dengan domain yang tidak umum lainnya. Nah, ditemukan indikasi manipulasi atau penghapusan histori ditandai dengan celah kosong dalam kronologi akses URL. Catatan buktinya bukti visual dan hasil parsing web historian dilampirkan pada bagian lampiran temuan. Nah, berikut lampiran pertemuan. Yang pertama yaitu sumbernya dari Time Heat Map. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar bahwasanya pengguna paling aktif pada hari kerja. Pertama Senin sampai Jumat, yaitu pada jam 10 sampai 12, kemudian jam 5 sampai jam 6, jam 1 sampai jam 23. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pengguna aktif di pagi, menjelang siang, sore, dan malam hari. Kemudian yang lampiran temuan dari workload. Nah, di sini ada beberapa kata yang sering muncul. Yang pertama itu saham, YouTube, Unsplash, foto, downloader, kripto. Adapun kata lain seperti cara, cuan, logo, draw, membuat, lirik, dan background. Kemudian lampiran temuan berupa visualisasi gelembung. Di sini situs yang paling sering dikunjungi yang pertama yaitu Netflix paling besar. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya Netflix di sini paling sering dikunjungi. Kemudian yang kedua yaitu YouTube, Pinterest, ChatGPT, Figma, Bing, Canva.com. Kemudian situs lainnya seperti Akbaci ID, Digital Defense Net, kemudian TradingView dan crypto related sites juga muncul. Kemudian lampiran yang temuan berupa tabel log ataupun URL. Nah, dari situ seperti Netflix, ChatGPT, TradingView, Digital Forensic Solution, dan YouTube. Ada juga kunjungan web historian menunjukkan aktivitas pengujian tools. Bisa dilihat pada gambar.
Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan di sini berdasarkan hasil analisis saya, pengguna aktif mengakses internet secara intensif, terutama pada situs sosial media dan pencarian umum. Terdapat juga indikasi upaya menyembunyikan atau menghapus riwayat tertentu yang mengarah pada kemungkinan tindakan mencurigakan. Kemudian, riwayat pencarian dan kunjungan menunjukkan adanya aktivitas dengan potensi pelanggaran kebijakan IT dan dugaan pencobaan penyimpangan identitas atau privacy tool. Nah, rekomendasi di sini yang saya ajukan yaitu agar dapat dilakukan investigasi lanjutan terhadap file cache, cookie, dan login data. Kemudian audit keamanan harus dilakukan untuk memastikan tidak ada data akses ilegal ataupun penyalahgunaan perangkat. Kemudian edukasi penggunaan internet yang aman dan etis kepada pengguna. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.